Kerja tim dalam organisasi. Yang pertama, pengertian kerjasama tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Kerjasama tim juga merupakan suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi kerjasama tim. Poin pertama, pemikiran dari dua orang atau lebih cenderung lebih baik daripada pemikiran seorang saja. Poin kedua, konsep sinergi, yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya. Poin ketiga, anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu. Poin keempat, kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Ada alasan-alasan diperlukannya kerjasama dalam tim atau organisasi, yaitu hasil kerjasama kelompok dapat memberikan hasil dan lebih banyak. Kerjasama kelompok memberikan sinergi, kepuasan, dan kebahagiaan bagi para anggota kelompok. Kemampuan perorangan dalam kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling membantu antara anggota kelompok. Ada hal-hal yang mengganggu kerjasama kelompok atau organisasi. Yang pertama, ada pihak yang selalu bersikap menyerahkan pekerjaan kepada orang lain dan tidak bersedia bertanggung jawab. Yang kedua, ada pihak yang bersedia menampung semua kerjaan meskipun jelas tidak mampu. Yang ketiga, tidak bersedia memberikan sebagian dan kemampuannya untuk membantu pihak lain atau memberi bantuan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pihak lain. Hanya tekun dengan pekerjaannya. Manfaat kerjasama, yaitu poin pertama, memudahkan mencapai tujuan. Poin kedua, melatih keberanian mengambil resiko, mengurangi stres, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kerjasama mendatangkan ide bersama. Komitmen organisasi. Yang pertama, ada pengertian komitmen organisasi merujuk pada tingkat keterikatan, loyalitas, dan dedikasi individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencerminkan sejauh mana individu merasa terikat pada tujuan, nilai, dan budaya organisasi, serta sejauh mana mereka bersedia berinvestasi waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang kedua, ada bentuk-bentuk komitmen organisasi, yaitu ada komitmen efektif, komitmen kontinu, komitmen normatif. Yang ketiga, ada ciri-ciri komitmen organisasi. Yang pertama, senantiasa berusaha untuk memfokuskan organisasi. Yang kedua, senantiasa mencari informasi tentang organisasi. Yang ketiga, senantiasa mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi. Selanjutnya, senantiasa berusaha memaksimalkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan dan memberikan perhatian pada hubungan kerja antara unit organisasi dan berpikir positif terhadap kritik dari rekan kerja dan menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya dan tidak terlihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik. Dan selanjutnya, keempat, aspek-aspek komitmen organisasi. Satu, aspek kepercayaan terhadap organisasi. Kedua, ada aspek keterlibatan atau partisipasi karyawan. Ketiga, aspek loyalitas terhadap karyawan. Dan kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, ada karakteristik individu. Yang kedua, ada karakteristik organisasi. Pengendalian. Yang pertama, definisi pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan
standar kinerja. Inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditetapkan. Dasar pengendalian adalah informasi yang dimiliki manajer. Pengendalian memiliki beberapa definisi, yaitu yang pertama ada manajemen bisnis. Pengendalian adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Yang kedua ada teknologi informasi. Pengendalian dalam konteks teknologi informasi merujuk pada kebijakan, prosedur, dan mekanisme keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi informasi dan sistem komputer dari ancaman dan risiko. Yang ketiga ada keuangan. Pengendalian keuangan melibatkan tindakan yang diambil untuk memastikan akurasi, keandaian, dan kepatuhan. Dan selanjutnya ada asas-asas pengendalian, yaitu yang pertama asas tercapainya tujuan, artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua ada asas efisiensi. Pengendalian artinya pengendalian itu efisiensi dan dapat menghindarkan penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan. Yang ketiga ada asas tanggung jawab pengendalian. Artinya pengendalian hanya dapat dilakukan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Artinya, pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan yang akan terjadi. Kelima, asas pengendalian langsung. Artinya, adanya teknik kontrol yang paling efektif, yaitu mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Keenam, asas refleksi rencana. Artinya pengendalian harus disusun baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana. Ketujuh, ada asas penyesuaian dengan organisasi. Artinya pengendalian harus dilakukan sesuai struktur organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Pengendalian yang efektif memerlukan informasi mengenai standar kinerja dan kinerja aktu. Pengelolaan konflik. Yang pertama, pengertian dasar konflik. Konflik merupakan suatu benturan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang muncul karena adanya kepentingan, tujuan, dan nilai yang berbeda. Konflik juga merupakan suatu hal yang muncul secara alami yang diakibatkan karena perbedaan pendapat atau kepentingan dari berbagai konteks kehidupan manusia dalam suatu organisasi. Konflik dapat timbul dari berbagai tingkatan, baik dalam hubungan antar pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Yang selanjutnya ada tipe atau sumber konflik. Yang pertama ada perbedaan tujuan dan nilai. Yang kedua sumber daya yang langka. Yang ketiga miskomunikasi. Yang keempat kompetensi kekuasaan. Kelima konflik kepribadian. Keenam sumber eksternal. Selanjutnya, penyebab konflik dapat terjadi. Poin pertama, salah pengertian informasi berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Poin kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Poin ketiga, perbedaan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Masalah wewenang dan tanggung jawab, penafsiran yang berbeda atau suatu hal, perkara dan peristiwa yang sama, dan kurang kerjasama antara pegawai dengan pimpinan dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal dan tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi, dan ada usaha untuk menguasai dan merugikan, pelecehan pribadi dan kedudukan, dan perubahan dalam sasaran dan prosedur dan kerja. Selanjutnya, strategi utama pengelolaan konflik, yaitu disiplin, pertimbangan pengalaman terhadap kehidupan, dan komunikasi, mendengarkan secara aktif. Selanjutnya ada konflik
organisasi. Dalam sebuah organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam, tidak senantiasa merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Dan selanjutnya, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau personal conflict. Yang kedua, konflik antar peranan, yaitu interrole konflik, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang memenuhi harapan beberapa orang. Dan keempat, saling bertentangan, yaitu intergender konflik. Evaluasi. Yang pertama, definisi evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Disadari atau tidak, orang sering melakukan evaluasi, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sosialnya, dan lingkungan fisiknya. Evaluasi dilakukan seseorang dari hal-hal yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit. Hal ini dilakukan supaya seseorang menentukan arah pengembangan diri. Evaluasi atau penilaian juga berarti usaha untuk mengetahui sejauh mana perubahan itu telah terjadi melalui kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada fungsi evaluasi secara umum. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu poin pertama, mengukur kemajuan menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, menunjang penyusunan rencana, melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Selanjutnya, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali berdasarkan hasil evaluasi. Ketika tujuan diperkirakan tidak tercapai, maka evaluator akan mencari dan menemukan jalan keluar serta memecahkan masalah. Selanjutnya, yang ketiga, ada tujuan evaluasi secara umum. Evaluasi dalam perusahaan memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi dalam jangka panjang. Hasil dari evaluasi ini bisa dijadikan sebagai bahan dalam menyusun strategi untuk menentukan arah dari perusahaan di kemudian hari. Tujuan dalam bidang pendidikan. Poin pertama, menghimpun keterangan. Untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan poin kedua, mengetahui efektivitas. Untuk mengetahui atau mengukur tingkat efektivitas dari berbagai metode dari pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran. 6 adalah teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup semua perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, memproses, mengamankan, dan mengomunikasikan informasi